Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Rahul, Pak, kelas 11 IPA. Kamu baru selesai belajar ya? Iya, Pak. Saya baru selesai belajar bahasa Indonesia. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Menyenangkan, Pak. Karena cara gurunya menjelaskan bagus sehingga mudah dimengerti atau dipahami. Oh, baguslah kalau begitu. Oh ya, apakah kamu di sini atas kemauan sendiri atau ada yang suruh? Saya ke sini atas keinginan sendiri, Pak. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah datang konsultasi dengan guru BK untuk memperoleh konseling? Belum pernah, Pak. Coba sedikit tentang apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Apakah kamu sudah mengerti? Iya, Pak. Jadi peran Bapak di sini sebagai konselor yaitu berusaha membantu kamu supaya menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konselor sebaiknya aktif dalam mengungkapkan masalah dan melatar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Nah, apa sekarang kamu sudah mengerti? Iya, Pak. Saya mengerti dan saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui orang lain, Pak. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Bapak akan menjaga rahasia kamu. Sebab dalam konseling itu memiliki teknik, kode-kode etik, serta asas yang harus dijaga dan dipercaya oleh seorang konselor. Nah, salah satu asasnya itu asas kerahasiaan. Jadi, jangan ragu untuk mengungkapkan masalah kamu tanpa perlu merasa takut untuk tidak tahu orang lain. Syukurlah kalau begitu, Pak. Lalu apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Begini, konseling ini membutuhkan waktu yaitu 2 kali pertemuan dengan durasi sekitar 45 menit. Bagaimana? Apakah Iya, Pak. Baiklah, mulai darinya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang kamu alami. Begini, Pak. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu rasakan. Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Pak. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Pak. Tetapi saya terus kepikiran. Mungkin kamu berpikir kalau segala
sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya yang kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Ya, Pak. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Kamu sudah memahami masalah yang dialami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Ya, Pak. Saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya sulit sekali. Kamu berarti dengan caramu. Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalahmu tentang tidak percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru? Saya masih bingung, Pak. Oke. Apa yang membuatmu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah menjawab dari pertanyaan guru atau ketika presentasi saya, takut nanti ditertawakan oleh teman-teman, Pak. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Pak. Jika mencobanya sejak belum, lalu kenapa kamu diperhatikan tidak seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baik saya akan melakukan berusaha yang terbaik agar yang saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru. Oke, baiklah. Apa kira-kira rencana sementara ini sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu akan saya lakukan untuk saat ini, Bu. Pak. Baik, bagus. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulannya Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Pak. Setelah melakukan konseling sekitar kurang lebih 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu akan berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin akan melakukan itu? Ya, Pak, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Tidak, Pak. Saya rasa sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.